Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abak 09. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang soal moderasi beragama P3K Kemenak. Apa itu arti moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Berarti moderasi adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah sikap keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh ataupun sifat takut. Dan sedangkan sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat loros dan sifat fikih. Lalu apa itu moderasi beragama? Yaitu adalah cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Baik, kita masuk pada soal 1. Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini, yang berarti, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang sangat erat dengan sikap moderasi dalam beragama, yaitu perbedaan suku, ras, bangsa tidak menjadi alasan untuk tidak saling menghormati. Berikut ini peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun adalah jadi yang akan ditanyakan adalah asbabun nuzulnya. Apakah A, B, C, D, atau E? Silakan Bapak Ibu jawab. Ya, jawabannya adalah A. Pembahasannya, ada setidaknya dua kisah yang melandasi turunnya ayat di atas. Kisah yang pertama terkait perbedaan pandangan dari para sahabat yang mempertanyakan mengapa Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk menyerukan azan di atas Ka'bah saat peristiwa Fathul Makkah. Sementara Bilal bin Rabah sendiri adalah bekas seorang budak berkulit hitam. Sedangkan kisah keduanya yaitu berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Abu Hind. Abu Hind sendiri adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang makam. Nabi meminta kepada Bani Bayyadah untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind, tapi mereka menolak dengan alasan, ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami. Nah, jadi itulah jawabannya dari soal nomor 1. Jawabannya A. Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan pada peristiwa Fathul Makkah. Oke, kita masuk pada soal kedua. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Lantas yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. Pilihan jawabannya adalah A. Taklid, B. Ekstrim, C. Berlebih-lebihan, D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, E. Mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan. Jawabannya adalah D. Maaf ya Bapak Ibu, ini salah menulis. Jawabannya adalah D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Kita lihat pembahasannya, yaitu moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Lanjut soal ketiga. Moderasi beragama merupakan sesuatu yang kontradiktif.
dengan paham radikalisme beragama. Karena pemahaman yang tidak menyeluruh tentang Islam dalam konteks radik atau akar tadi menimbulkan pemahaman yang keliru tentang Islam. Pengertian dari radikalisme yang tepat yaitu pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan dijawab Bapak Ibu. Jika sudah, yaitu jawabannya adalah A, yaitu gejala umum yang bisa terjadi di dalam suatu masyarakat yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Pembahasannya yaitu adalah radikalisme, pandangan atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan atau melawan hukum. Sedangkan radikalisme beragama yaitu keyakinan atau praktik beragama yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan atau melawan hukum. Lanjut kita masuk pada soal nomor 4. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewanjantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari pilihan jawabannya A, moderasi beragama, B, moderasi Islam, C, moderasi dalam akhlak, D, moderasi dalam syariah, E, moderasi dalam akidah. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah C, yaitu moderasi dalam akhlak. Sekali lagi, untuk kata kuncinya kita bisa ngambil dari yang namanya persaudaraan. Setelah itu adanya masyarakat yang majemuk. Tidak semua teman berasal dari agama yang sama. Berarti ini mengarah kepada akhlak. Pembahasannya aspek akidah, di mana ajaran Islam menjadi penengah atau wasit antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk pada khurafat dan mitos, keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini ajaran Islam menjadi penyeimbang karena selain manusia beriman pada yang gaib, juga mengajak akal manusia membuktikan ajaran secara rasional. Ini membuktikan ajaran Islam dapat menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam aspek ibadahnya, yaitu Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah, dan misalnya salat fardu 5 kali dalam sehari, puasa Ramadan selama sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya ajaran Islam membuka peluang dan kesempatan bagi umatnya untuk melahirkan berbagai kreativitas dan karya serta bekerja untuk mencari rezeki Allah di muka bumi. Saya pada aspek akhlak. Nah, ini yang tadi aspek akhlak. Ajaran Islam hadir untuk memberi keseimbangan kebutuhan yang harus terpenuhi pada jasad dan roh manusia. Unsur jasad pada tubuh manusia diberi kesempatan untuk menikmati kesenangan dan keindahan yang dimaksudkan Allah untuk kenikmatan duniawi. Sedangkan unsur roh didorong untuk memenuhi aturan-aturan Allah agar dalam menikmati dunia dengan tidak melupakan persiapan bekal menuju akhiratnya. Itu untuk jawaban pembahasan nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5 ini yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini, kecuali pilihan jawabannya adalah A, komitmen kebangsaan, B, toleransi, C, humanisme, D, anti kekerasan, dan E, akomodatif terhadap budaya. Untuk soal nomor 5 ini bisa Bapak Ibu jawab dan beri jawabannya di kolom komentar. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dan sama-sama belajar.
Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.